Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Silakan Mbak Anggun. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengajak kehadiran dulu ya. Untuk nama yang dipanggil silakan bilang hadir. Adinda Dwi Puspa Kencana, Hadir. Ananda Jaki Kurniawan, Anggun Aswin Girati, Arimandia Faiza, Rifki Rivaldi. Gimana nih libur lebarannya? Masih kurang atau sudah cukup? Kurang. Sebelumnya aku mau tanya nih, siapa yang di sini lebaran kemarin pulang ke desa atau rumahnya ada di desa? Saya Bu. Saya tinggal di desa. Oke, yang lain? Saya Bu. Saya ke desa waktu lebaran kemarin. Saya Faiza? tinggal di kota tapi keluarga saya banyak di desa. Oke, berarti sudah pada familiar ya sama yang namanya desa. Nah, materi kita kali ini akan berkaitan dengan yang namanya desa dan kota. Rifki, kenapa kok ngomong aja? Anu tadi malam juga ada yang tugas Bu. Lain kali tugasnya segera disusul ya biar nggak keteteran. Sekarang boleh ke kamar mandi dulu cuci muka biar nggak ngantuk. Sembari nunggu Rifki, kita bisa peregangan dulu ya. Kayaknya yang lain juga ngantuk. Silakan dikeluarkan bukunya, dibuka halaman 211. Sebelum memulai pembelajaran ini pasti kita perlu tahu tujuan kita. Kira-kira apa tujuan kita belajar hari ini? Jadi, boleh silakan Puspa. Untuk memahami interaksi desa kota Bu. Ya benar, selain itu, selain hanya sekedar memahami definisinya saja, kita diharapkan juga dapat melakukan perubahan atau mengimplementasikan secara langsung. Gue mau tanya nih, mengapa banyak orang yang hari ini dari desa kebanyakan pindah ke kota? Karena di desa itu nggak ada wifi Bu, jadi mereka pindah ke kota supaya bisa mandi terus. Jadi di kota itu suka ekonominya semacam itu, jadi kadang-kadang begitu. Nggak salah tentang teknologi, tapi kebanyakan warga desa pindah di kota karena pekerjaan atau lebih pengen mensejahterakan hidupnya. Soalnya di desa, maksudnya di kota lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain kadang kalau kita SDM-nya tidak memadai malah menjadi permukiman kumuh. Ini proyektornya bisa apa enggak nih? Bisa Bu.
Kemudian yang lain bisa disebutkan kira-kira apa hubungan atau perbedaan yang lain. Kalau kota membutuhkan hasil pertanian dari desa, sedangkan desa membutuhkan teknologi dari kota. Bagus. Mungkin ada yang bisa menambahkan jawabannya Puspa? Kalau di kota banyak pekerjaan, tapi kalau di desa akhirnya lebih bersih dan nyaman. Oke, jadi tadi bilang banyak orang pindah karena pekerjaan. Bisa jelaskan nggak lebih lanjutnya gimana? Jadi kalau di kota itu lebih banyak ruang pekerjaan, mungkin di sektor industri dan jasa. Bagus sekali. Lalu tadi kan sudah membahas alasan orang pindah ke kota. Sekarang gimana misalnya desa lebih maju dari kota? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Mbak. Kalau desa maju mungkin lebih sedikit orang yang pindah karena mereka bisa bekerja di desa. Mantap. Oke, yang lain sekarang pikirkan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi migrasi dari desa ke kota. Saya Bu, Silakan Mbak. pemerintah bisa membangun lebih banyak industri di desa dan meningkatkan pendidikan yang ada di desa. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini diskusi dalam kelompok. Tugas kalian menganalisis masalah dari kedua sisi. Jadi nanti ada yang mewakili warga desa dari Rifki sampai Jaki, kemudian yang warga kota Anggun sampai Arin. Oke. Setiap kelompok akan menjawab dua hal. Yang pertama, apa dampak urbanisasi terhadap desa atau kota dari perspektif masing-masing kelompok. Misal warga desa ya perspektifnya dari desanya, kemudian warga kota dari kotanya. Kemudian apa saja solusi yang bisa ditawarkan untuk menyeimbangkan perkembangan desa dan kota. Sekarang setiap kelompok bisa berdiskusi terlebih dahulu ya. Nanti bisa maju perwakilan kelompoknya. Oke, silakan. Oh, masih ada yang kesulitan nggak dari kelompok kota? Aman? Kelompok desa ada yang ditanyakan? Aman? Mandu. Bisa maju yang kelompok desa dulu. Udah tepat dong. Saya dari kelompok desa akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi dampak urbanisasi terhadap desa dari perspektif kami yaitu satu, kekurangan tenaga produktif. Jadi banyaknya anak muda yang pergi ke kota untuk bekerja sehingga desa kekurangan tenaga kerja usia produktif. Yang kedua, ada kemunduran ekonomi lokal. Sektor pertanian dan UMKM desa menjadi lesu karena minimnya pelaku usaha dan inovator muda. Yang ketiga, pola hidup tradisional tergerus sehingga urbanisasi memicu perubahan gaya hidup yang bisa mengikis nilai-nilai lokal desa. Yang keempat, ketergantungan pada kota. Desa menjadi terlalu bergantung pada produk kota padahal desa memiliki potensi sumber daya alam. Kemudian solusi yang bisa ditawarkan untuk menyeimbangkan perkembangan desa dan kota yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, listrik, sinyal internet, dan transportasi yang layak untuk mendukung kehidupan modern di desa. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan lokal, mengadakan pelatihan kewirausahaan dan teknologi pertanian untuk anak muda desa. Yang ketiga, pengembangan ekowisata dan UMKM. Potensi alam dan budaya desa dijadikan sebagai daya tarik wisata yang dikelola oleh masyarakat. Yang keempat, kemitraan dengan kota. Kolaborasi desa kota dalam perdagangan
Kalau dari kelompok kota, dampak urbanisasi terhadap dampak urbanisasi terhadap kota dari perspektif kalian? Yang pertama ada ledakan penduduk. Kota menjadi semakin padat karena banyaknya pendatang, terutama dari desa. Kedua, timbulnya pemukiman kumuh karena banyak pendatang tidak memiliki tempat tinggal layak sehingga memicu pertumbuhan kawasan kumuh. Yang ketiga, ada persaingan tenaga kerja, yaitu lapangan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja, meningkatkan angka pengangguran. Keempat, boros fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan layanan publik. Kota menjadi kewalahan. Terus apa solusi yang bisa ditawarkan untuk menyeimbangkan perkembangan desa dan kota? Pertama, pemerataan investasi ke daerah. Pemerintah dan swasta diarahkan untuk membangun industri atau pabrik dari desa. Kedua, pusat ekonomi baru di wilayah desa. Mendorong desa menjadi pusat kegiatan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Yang ketiga, ada pelatihan untuk pendatang. Kota harus menyediakan pelatihan atau pembekalan keterampilan bagi pendatang agar tidak menjadi beban. Keempat, penguatan peran kota sebagai pendukung. Kota mendukung desa dengan teknologi, pelatihan, dan jejaring pasar. Terima kasih kelompok kota. Beri tepuk tangannya. Hari ini kita telah belajar mengenai interaksi desa dan kota, termasuk alasan orang pindah ke kota, dampaknya, serta mengembangkan desa dan kota agar lebih maju. Dari diskusi kita tadi, kita semakin paham bagaimana desa dan kota. Lalu dari sini apakah ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Jika tidak ada, ibu yang bertanya. Mungkin ada yang mau merefleksikan hari ini mengenai materi kita kali ini. Mungkin Jaki bisa merefleksikan. Jadi yang saya simpulkan mungkin interaksi desa dan kota terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Urbanisasi bisa memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan desa menjadi salah satu solusi agar tidak terjadi ketimpangan antara desa dan kota. Baik, terima kasih. Sebagai tindak lanjut dari pelajaran kita kali ini, anak-anak diharapkan menyelesaikan infografis sebagai tugas yang telah ibu berikan. Contohnya ada di WA ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi